Siap Pak Yoris, siap kami. Tetapi tolong jujur. Pertanyaannya, Anda punya laptop tidak? Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Akah, kita sambung tentang masalah kalau kemarin ada tentang ijazah, laptop, dan data depodik. Berarti kita akan bicara tentang substansinya adalah tentang sekolah, sahabat-sahabat Akah. Lalu kita nanti akan masuk tentang saksi Yoris diperiksa tapi mangkir, sahabat-sahabat Akah. Nanti kita akan bahas apakah saksi Yoris dipanggil lagi, sahabat-sahabat Akah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Akah, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sahabat-sahabat Akah, sebelum kita membahas tentang sekolah, mari kita samakan persepsi. Sudah ada jejak digitalnya, sahabat-sahabat Akah, bahwa saudara Wahyu adalah kepala sekolah, tidak mungkin bisa mengambil suatu kebijakan tanpa seizin atau sepengetahuan orang yayasan, terutama adalah ketua pengurus yayasan, yaitu saudara Yoris. Contoh, sahabat-sahabat Akah, saudara Wahyu sebagai kepala sekolah tentunya tidak bisa mencairkan dana BOS lalu uangnya diambil oleh saudara Wahyu. Ini logikanya, sahabat-sahabat Akah. Tetapi sahabat-sahabat Akah, walau saudara Wahyu bukan kepala sekolah, kan begitu, bisa saja ketua pengurus yayasan mengambil uang dana BOS tersebut, sahabat-sahabat Akah, tanpa kepala sekolah Wahyu, sahabat-sahabat Akah. Contoh, di koin 1000, mantan bendahara saudara Dedi mengatakan mencairkan dana BOS tahap 1 tahun 2022, uangnya diserahkan kepada saudara Yoris. Buktinya Wahyu hanya mengikuti. Kan begitu, sahabat-sahabat, hanya mengikuti aturan yayasan, sahabat-sahabat Akah. Ini dalam analisa. Jadi kita memahaminya seperti ini. Jadi Wahyu ini tidak punya kekuatan tentang sekolah, sahabat-sahabat Akah, karena ini sekolah yayasan. Lalu Akah berpikir, ini yang menarik, sahabat-sahabat Akah. Di hari kejadian, sahabat-sahabat Akah, saudara Wahyu dan Kosasi ada di sekolah yayasan. Ini sangat luar biasa, sahabat-sahabat Akah. Ini bukan kata Akah, ini kata saudara mantan bendahara di koin 1000 dan kata MBS setelah dia berbicara oleh Kosasi, sahabat-sahabat Akah. Itu ada potongan video. Jadi ada pertemuan antara Kosasi dan Wahyu. Ada apa, sahabat-sahabat Akah? Pertemuan 6:30. Ya, mungkin Akah bisa mencolek Pak Yosep. Masuk di akal nggak Pak Yosep? Masuk di akalkah tidak Wahyu itu Kosasi mengalaskan karena ada mulai masuk belajar? Apakah mereka masuk ke sekolah gerbang dikunci? Adakah alasan mereka misalnya nggak masuk ke sekolah karena kunci lupa dan sebagainya? Apakah alasan saudara Kosasi mungkin saja kepada yang lain mengatakan bukan tentang sekolah, misalnya badai panen dan sebagainya? Inilah sahabat-sahabat Akah. Akah berharap, sahabat-sahabat Akah, petunjuk-petunjuk yang selama hari ini bagi Akah sih tidak masuk nalar, sahabat-sahabat Akah. Seorang kepala sekolah pagi-pagi datang ke sekolah yayasan bersama Kosasi. Dan mungkin nanti bisa diperdalami apakah mereka masuk ke sekolah atau hanya di jalan, sahabat-sahabat Akah. Ya, Akah tidak berani mengatakan mereka tidak masuk ke sekolah. Tetapi karena landasannya hanya melihat di depan, logika Akah mereka tidak masuk ke dalam sekolah, sahabat-sahabat Akah, hanya di luar. Apakah di luar mereka punya alibi, misalnya kunci lupa dan sebagainya, kita tidak tahu. Tetapi di sana alasan-alasan mereka tentang di sekolah pagi-pagi ini sangat tidak masuk di akal. Apalagi alasannya bukan untuk sekolah, misalnya lewat sana kena badai panen dan sebagainya. Ini mungkin Akah berharap kepada Pak Yosep
dengan alibi Kosasih katanya berbicara dengan MBS, ada urusan sekolah, mungkin kepada koin 1000 Dedi juga urusan sekolah, mungkin kepada yang lain bukan urusan sekolah, kan begitu sahabat-sahabat AK. Ini luar biasa sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu inilah fokus AK, kenapa masalah Wahyu dan Kosasih ini ya patut dicurigai saja gitu. Kenapa mereka datang pagi-pagi ke sekolah pas ketepatan hari kejadian pembunuhan Ibu Tuti dan Amelia. Mungkin kalau kita beranggapan bahwa sekolah itu tidak ada masalah misalnya, mungkin orang yayasan seperti Pak Yosep mungkin akan berpikir paling kebiasaan datang jam 7 atau setengah 8. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Tetapi kalau datangnya di depan sekolah sahabat-sahabat AK setengah 7 dari rumahnya jam berapa sahabat-sahabat AK? Tanggal 18 Agustus 2021 ada info jika Kang Kosasih pagi sekitar jam 7 ada di SMK dan ada janji ketemu Pak Wahyu. Apa itu benar, Kang? Iya benar Mbak katanya, karena memang hari itu sudah masuk kerja normal dan saya mau hanya pagi-pagi Bu Wahyu tuh ke sekolahnya teh setengah 7-an Bu, menurut saksi yang. Sahabat-sahabat AK, lalu kita masuk tentang Yoris Mangkir diperiksa. Sahabat-sahabat AK, ini pemberitaan di Tribun Cirebon sahabat-sahabat AK yang dihapus 3 tahun 2022 sahabat-sahabat AK. Di sana garis besarnya akan menyoroti tentang Yoris Mangkirnya saja sahabat-sahabat AK. Bahkan Pak Yosep datang ke Polda sahabat-sahabat AK diperiksa 3 jam sahabat-sahabat AK, tetapi Yoris tidak hadir karena kurang enak badan lah begitu atau sakit gitu kata Pak Rohman. Yang kita ingin bahas sahabat-sahabat AK, kita melihat atau mendengar di tahun 2022 karena saudara Yoris pada saat itu dipanggil tidak datang mangkir, kita berpikir gitu, kenapa, kapan saudara Yoris akan dipanggil lagi sahabat-sahabat AK. Kita belum pernah mendengar saudara Yoris dipanggil lagi sahabat-sahabat AK. Biasanya kan kalau dipanggil sahabat-sahabat AK sakit atau punya alasan, tentunya ada jadwal untuk pemanggilan lagi. Tetapi kita dengar tidak pernah mendengar saudara Yoris dipanggil lagi. Padahal besar harapan AK saudara Yoris itu dipanggil sahabat-sahabat AK, karena permasalahan ini sahabat-sahabat AK mungkin kita pernah dengar nama tersangka, pelaku sudah dikantongi dan sebagainya, tetapi tidak bisa dibuktikan. Seperti itu kan sahabat-sahabat AK. Karena apa sahabat-sahabat AK? Mungkin karena saudara Yoris belum dipanggil gitu. Kan begitu. Coba dipanggil lagi sahabat-sahabat AK. Kan begitu. Yang sudah dikantongi itu mungkin akan bisa memperkuat dari keterangan-keterangan saudara Yoris tentang contohnya sahabat-sahabat AK tentang dana bos, sahabat-sahabat AK tentang uang 30 juta di TKP, benarkah itu gaji guru dan sebagainya, alibi-alibi tentang laptop Amel, tentang yang namanya aliran dana yang mana Amel bendahara sekolah, tentang dana bos yang sudah diterangkan oleh saudara Dedi di koin 1000. Bahkan yang sangat krusial adalah tentang saudara Wahyu dan Kosasih ada di TKP, ada di sekolah yayasan pagi-pagi. Inilah sahabat-sahabat AK, kita berharap menunggu-nunggu sampai setahun lebih kita tidak mendengar saudara Yoris dipanggil lagi sahabat-sahabat AK. Ya bagi AK mungkin analisanya ya mungkin nama pelaku sudah dikantongi dan sebagainya, nggak jadi kan begitu, karena mungkin saudara Yoris belum dipanggil saja sahabat-sahabat AK begitu. Jadi dalam pandangan analisa AK begitu, kenapa saudara Yoris tidak dipanggil lagi? Kan begitu. Kalaulah saudara Yoris sudah dipanggil, katanya saudara Yoris dan Yosep dipanggil, saudara Yoris tidak datang, berarti ada niat untuk memanggil. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Lalu sahabat-sahabat AK, kalaulah saudara Yoris tidak dipanggil, pelakunya sudah dapat, itu tidak masalah sahabat-sahabat AK. Tetapi kalau saudara Yoris sudah dijadwal pada kala itu ingin dipanggil, lalu sampai setahun tidak dipanggil,
pelaku belum tertangkap, mungkin sahabat-sahabat AK, saudara Yorislah kunci daripada keterangan saksi tersebut. Ini pandangan analisa. Sekali lagi, sahabat-sahabat AK, mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah, sahabat-sahabat AK, karena AK hanya menganalisa, dan pada saat Pak Yosep diperiksa itu kami juga berharap ada terobosan-terobosan dari keterangan-keterangan saksi agar kasus pada saat itu cepat terungkap. Ternyata sampai sekarang belum terungkap. Mudah-mudahan karena saudara Yoris katanya ingin dipanggil, ada halangan karena sakit, sahabat-sahabat AK, sangat layak rasanya memintai keterangan-keterangan saudara Yoris, tentunya tentang masalah sekolah, karena Amel adalah bendahara sekolah.